langsung menuju ke Land of Dawn untuk menyaksikan game pertama, match pertama di hari ini. Pertemuan antara EVOS Holy dan juga tim Liquid ID. Ya, yang pasti yang harus di-highlight adalah pertemuan antara Albert dan juga Favian nih. Ini yang aku penasaran banget nih ya. Keduanya memiliki power di jungle pastinya. Tentunya sekarang dengan menggunakan hero-hero yang memiliki damage, pasti bakal banyak pertukaran darah sih dari kedua player tersebut. Dan kita lihat untuk rotasi awal sama-sama mirroring pastinya untuk nanti mempermudah mereka juga menjangkau area gold setelah semua rotasi di bagian bawah dan juga di bagian atas dari EVOS Holy ini udah selesai. Kalau ngomongin dari Favian versus Albert ya secara hero dulu nih ya sekarang yang kita bahas dikit. Head to head antara Suyo dan Joy harusnya bisa dimenangin sama Joy secara head to head ya. Tapi kita bakal lihat akan seperti apa setupnya juga karena ini bukan cuman match up antara satu role aja. Betul. Dan kayak ngeliat lagi dari bagaimana agresivitas yang dimiliki oleh EVOS Holy ngebuat dari Widhi tergerus HP-nya sehingga dirinya pun harus sedikit membuang waktu untuk melakukan recall. Ya, sepertinya ada rotasi yang berbeda ya antara kedua belah tim ini karena lagi-lagi pressure mungkin akan jauh lebih besar diberikan EVOS Holy ke arah Iron Shiki. Karena ya mereka sadar bahwa dari early game kalau Ironnya bebas, takut ya mid gamenya setelah dia udah snowball itu bakal cukup repotkan. Dari Players Emblem terlihat belum ada yang signifikan, conclusive flash untuk Lucas dari Regi dan fokusnya ke arah Vitality dan juga Festival of Blood. Jadi ada spell farm tambahan. Emblem yang diambil adalah emblem tank, memperkuat juga pastinya untuk menambahkan damage dari conclusive flash. Dan seperti biasa ya kalau ngeliat dari Bruno-nya Iron Shiki tetap full damage, basic common emblem, fatal, Master Assassin juga yang dibawa. Tapi sejauh ini belum ada rotasi ke arah gold lane nih, dibiarkan mandiri karena ya secara range harusnya untuk poke damage-nya bisa dimenangin tipis-tipis sama Iron Shiki. Kita lihat sih udah didorong ya dari Erlannya, dibuat bermain gak terlalu nyaman. Memang ada kontes di area turtle yang akan segera kita lihat, tapi di bagian atas sepertinya ada adu poking damage yang cukup masif. Diterima terutama ke arah Regi tadi yang sekarang agak sedikit tertahan. Aran sudah mengejar Ivan dengan Infernal Pursuit dan sepertinya Ivan dipaksa untuk recall dulu nih. Yap, tapi sepertinya enggak ya karena kehadiran dari Ivan sangat dibutuhkan untuk bisa mengganggu keberadaan dari Favian yang sedang melakukan setup ke arah satu turtle yang pertama. Tapi di fight kali ini sudah mulai terlihat bagaimana kali ini dari Avatar of God dari belakang. Belum mengenai siapapun, Regi masih bisa selamat tapi Widhi pun HP-nya sudah tergerus. Terkena adanya duality, benar asal dari belakang tapi Ivan langsung melakukan cancellation terhadap skill dan first blood diamankan pula Ivan atas tumbangnya Widhi. Wow, itu berlangsung dengan sangat cepat tapi ya lagi-lagi ya. Kita lihat gimana tadi flash tap dari Regi menyelamatkan nyawanya ketika udah nggak ada HP sama sekali tadi, hampir ya tumbang dengan satu hit terakhir. Dia masih bisa escape dan jangan lupakan bahwa flash tap itu kan cuma sedikit aja nih range dari dash-nya kan. Tapi dia masih bisa memaksimalkan hal tersebut untuk bisa escape dari 3 player Liquid ID yang memang langsung menyerbu ke arah turtle atas dari teman-teman Liquid ID. Tapi ada technical issue yang terjadi, jadi kita harus bersabar dulu. First blood memang dipegang oleh EVOS Holy dari pergerakan Ivan yang melihat tadi Widhi yang udah gak punya HP dan juga Revitalize yang sudah aktif. Memudahkan harusnya untuk EVOS Holy regroup lagi nanti untuk setup kembali di turtle yang pertama. Jadi tadi keputusan Ivan untuk tidak recall baik banget ya kayak HP soalnya kan dia masih punya regen juga. Benar. Terus dia melakukan cancellation terhadap ya skillnya. Ngincar ke arah belakang, kasih jempol dulu mas, kayaknya udah siap nih. Udah kasih kode-kode, jempol-jempol kayaknya udah siap untuk melanjutkan kembali peperangan di Land of Dawn. Karena sejauh ini berarti turtle-nya tadi sempat ke-reset ya? Turtle-nya di-reset dan belum cuman diambil. ada first blood aja kan tadi untuk tumbangnya Widhi di tangan Ivan. Tadi kayaknya ada miskalkulasi sedikit sih, karena turtle udah sempat mau di-secure, tapi memang karena ada 3 player yang baku tumbuk tadi di atas area turtle pit-nya, itu yang ngebuat Favian juga mengurungkan niatnya untuk mendapatkan turtle secara instan gitu. Dia mau coba untuk ngasih bantuan dulu dengan Electrifying Beats, tapi masalahnya member-member EVOS Holy udah berhasil menghindar dari 3 player Liquid ID yang ada di area river. Dan memang ini masih first blood, jadi apapun masih bisa terjadi, tapi entah kenapa EVOS Holy tampil bagus banget ya untuk di early game ya. Dan ada pick off ternyata yang diterima oleh Ivan. Dibalaskan. Satu ya. Kayak tadi dia, lu cancel gue tumbangin. Oke. Jadi 1 untuk 1 walaupun first blood didapatkan tapi di convert lagi menjadi keuntungan untuk tim Liquid ID karena turtle tidak ada kontes yang dilakukan oleh EVOS Holy sehingga ya kita ngelihat dari bagaimana pertukaran yang terjadi ya sebenarnya bisa dibilang tim Liquid ID dapetin keunggulan. Mereka dapetin 1 poin kill, mereka dapetin turtle. Dan ini udah mulai dipegang tipis-tipis nih sama tim Liquid ID dari segi objektifnya. Namun EVOS Holy, mereka juga masih punya sedikit keuntungan dari segi gold lead yang mereka pegang. Walaupun memang tipis banget ya.
Ya, ini cuma terpaut 200 gold aja dan kayaknya 2-3 creep jungle dari Favian juga udah bisa ngejar hal tersebut. Tapi lagi-lagi ya, kita belum lihat adanya gangguan ke arah gold lane. Iron dan juga Erlan benar-benar dilepaskan, mereka dibiarkan berkreasi aja. Ada 2v1 di bagian atas dan sepertinya Aran nggak mudah untuk bisa ditaklukkan. Dia coba untuk Infernal Pursuit melawan 2 player dari EVO Solid sekaligus. Regi dan juga Albert nggak bisa berbuat banyak. Ya tapi mereka sangat-sangat berkalkulasi tinggi ya, kayak tentu saja dari Aran yang 1 versus 2 dia cukup berani loh untuk tadi tabrak balik lagi. Dan ternyata memang dari segi damage dealingnya juga masih belum terlalu besar, sehingga 2 versus 1 yang diurungkan kembali niatnya, tidak ingin adanya overextend di arah top lane-nya. Aran sekarang sudah selesai dengan 1 buat Thunderbelt, begitupun dari Albert, Hunter Strike-nya udah selesai. Harusnya ini udah bisa jadi modal nih ya pastinya untuk bisa delivering damage lagi, dan Iron Shiki akan semakin sustain pastinya di segi laning. Tapi ada satu diversion ke arah top lane di mana The Way of the Dragon yang di combo membuat dari Aran tidak berkutik sama sekali dengan adanya 4-man move dari EVO's Holy, dan itu dia serangan kejut yang dimiliki oleh Luoi. Dan kenapa Luoi selalu di ban? Ini dia awareness yang sangat-sangat harus dimiliki di saat berhadapan dengan Luoi. Masalah tadi 4v1 ya. Saat 2v1 itu masih aman, tapi ketika 4 player berkumpul secara bersama itu benar-benar di luar dugaan pasti dari Aran. Masalahnya nggak ada pertukaran sama sekali yang didapatkan oleh Liquid ID. Mereka membiarkan juga Aran di bagian bawah, kali ini ada pertikaian kembali. Ya, dan Ivan harus mundur dulu, kayak head to head tadi dengan adanya Unbreakable dari Gatot Kaca juga agak sedikit menyicil HP-nya, sehingga ya membuat dari Ivan yang harus mundur. Dan itu menjadi informasi tim Liquid ID, mereka langsung set up menuju ke arah turtle-nya. Mengetahui nggak ada diversion, Retribution yang on point juga membuat dari turtle kedua pun jatuh ke tangan dari tim Liquid ID. Feeder Ice Strike telah dibuka, Zaman Force membuat dari Erlan harus mundur terlebih dahulu, tapi Regi akan ada di lini paling depan. Avatar of Guardian belum mengenai siapapun, dan Regi lagi-lagi akan menjadi garda terdepan. Diversion play, The Way of the Dragon yang ternyata bisa dihindari dengan begitu manisnya dengan flicker dari Yeskiel. Dibalaskan ke adalah Aaron Shiki, di mana 2 tukar 1 yang terjadi, kerugian untuk EVO's Holy. Itu reaksi yang sangat baik dari Yeskiel ketika flicker digunakan dan membuat The Way of Dragon-nya miss. Apa itu Purify? Itu nggak peduli ada Purify apa enggak, karena dia percaya diri. Tapi ada pertukaran kembali dengan Widhi yang didapatkan oleh seorang Erlan. Dan sekarang memang ada 1 tukar 2, tapi untungnya Liquid ID mereka masih bisa memegang di bagian atas, karena Favian pun mengambil beberapa creep jungle milik Albert. Oh, tapi pencurian ke orange buff-nya masih belum berhasil ya. Langsung diusir mundur. Dan EVO's Holy ya mereka bagus banget dengan serangan-serangan kejut kayak tadi, diversionnya. Tapi dengan 1 buah model dari Starlium Sight yang dimiliki oleh Erlan juga, Erlan masih terjaga nih. Sejauh ini Erlan belum tumbang. Dan tipikal gameplay dari Joy ini kan lumayan banyak ya. Ada yang item pertama langsung Genius, ada yang item pertama dengan Starlium. Jadi benar-benar kalau untuk dengan Starlium Sight, Favian akan bermain dengan basic attack-nya. Kita bakal lihat nih ya, apakah dia bakal coba untuk bermain lebih agresif lagi, terutama ke arah Erlan, karena sejauh ini kedua gold laner masih aman, bahkan sama-sama ada di KDA di 1 point kill dan juga 1 assist. Menunggu ke arah turtle selanjutnya di menit ke-7 nanti. Tapi ya kita bakal mengetahui dengan setelah menit 5 selesai, Joy dari Favian ini udah dibiarkan sendiri aja. Dia bebas untuk memainkan landing jauhnya, berpisah dari jangkauan teman-temannya. Tapi itu pun cukup berbahaya karena ada Luoi di tangan EVO's Holy. Itu dia yang kadang-kadang dipikir 1v1 ya kan. Gak taunya tiba-tiba ada sedikit kejutan yang bisa dilakukan dengan diversion play-nya. Itu dia. Jadi PR dari tim Liquid ID adalah mereka harus bisa memegang kontrol dari segi map-nya juga. Dan Aran Shiki terpaksa harus mundur setelah Erlan mengeluarkan Zaman Force dengan skin Killua terbarunya juga. Dan Aran Shiki terkena dengan adanya burst damage dari Duality Dispersion Rotation yang begitu menyakitkan, membuat dari Iron harus mundur terlebih dahulu. Memaksa menggunakan Purify pastinya untuk bisa menghindar dari efek crowd control yang dihasilkan. Diversion dipersiapkan kembali, Turtle akan coba di kontes. Oke, dengan adanya diversion tadi menuju ke arah depan, di mana Aran yang akan ditarget berikutnya. DPZ burst damage yang begitu besar, itu dia. Sebuah pergerakan yang begitu manis dari EVO's Holy membuat keuntungan bisa mereka dapatkan pula. Widhi harus mundur terlebih dahulu karena HP udah mulai tergerus lagi, dan Shockwave Blast begitu menyakitkannya membuat dari Widhi pun tidak selamat. Even Revitalize telah di pop up. Ya, tadi cukup banyak juga flicker yang dibuka oleh EVO's Holy ya, terutama dari Ivan. Dan sekarang Turtle akan coba dipegang oleh EVO's Holy, tapi Favian level 12 dan dia membuka Electrifying Beats mencoba untuk mendapatkan Turtle-nya, dicuri oleh Albert. Take over yang begitu manis, bahkan Albert Blood Surge menangkap 2 player. Untungnya Yeskiel dan juga Favian masih bisa menghindar. Dan itu dia retribution dari Albert yang kemarin bisa merubah keadaan. Betul. Dan ini no more perfect turtle untuk Favian.
Sehingga kali ini ada kesempatan untuk EVOS Holy kembali memimpin. Apalagi kalau ngeliat dari Faviannya juga ini masih 0-0 loh. Belum ada point pick off juga karena The Wave Dragon kali ini Favian, dan bahkan harusnya masih bisa selamat dengan Rhythm of Joy untuk bisa menghindari apa yang dilakukan oleh EVOS Holy. Tapi Zaman Ford telah di pop up. Ada Infinite Pursuit menuju ke arah belakang. Feeder Asset telah dibuka. Dan bahkan kali ini pun tidak tertahan lagi damage sehingga Regi pun harus ditumbangkan. Regi Vengeance masih belum selamat, tapi Aran mengejar ke arah belakang dan bahkan membuat dari sosok Erlan pun tidak terselamatkan walaupun Aran harus menukarkan nyawanya. Itu pertukaran yang sangat worth it karena lagi-lagi di luar dugaan ya, Aran langsung mengejar ke arah Erlan yang membuat Erlan ini nggak bisa escape lagi dari jangkauan Infernal Pursuit yang diaktifkan oleh Aran. Dan sekarang menjadi kerugian karena tadi sempat terbagi fokusnya, Albert yang di bagian tengah melawan 3 orang dan dia pun nggak berhasil mendapatkan apa-apa. Untungnya mid lane atau turret ini masih bisa diselamatkan. Ivan membuka The Way of Dragon. Oke, The Way of the Dragon tanpa adanya flicker yang dimiliki oleh sosok Yeskiel pun tidak membuat dirinya selamat. Kemarin aku ngeliat siapa ya yang kayak sedih banget pakai Parsha. Parsha ini ya? Iya. Yang kena kick terus ya? Iya, kena kick terus ya. Karena memang nggak purify. Karena agak serba salah sih ya. Dia bisa dikejar juga sama Erlan nantinya. Dikejar juga sama DPZ dari belakang mungkin. Jadi tadi sebenarnya ada momen pas banget flicker untuk bisa menghindari The Wave of Dragon. Tapi ini dia informasi no flicker selama 2 menit itu bakal mahal banget kan. Kayak tadi kalkulasinya jadi bagus banget. Iya. Masih belum ada flicker nih ya skillnya sehingga menjadi targeting yang begitu mahal. Iya, dan terlihat bahwa EVOS Holy sekarang juga udah memegang kembali networknya ya. Mereka sadar bahwa pick off demi pick off yang dihasilkan oleh Ivan itu langsung di follow up dengan begitu cepat. Masalahnya sekarang untuk Lord yang pertama nih, akan seperti apa setup yang dipersiapkan oleh EVOS Holy. Feather Isaac udah nggak ada, DPZ dipaksa untuk sedikit mundur terlebih dahulu. Dan jangan lupakan Ivan aktif kembali flickernya. Yap. Dan bukan cuma sekedar dari Ivan aja sih yang bisa ganggu Yeskiel. Tadi kalau misalkan DPZ ada di depan mata, untuk Yeskiel juga bisa kena burst dan 1v1 situation, tapi ternyata tidak menjadi 1v1 karena ada backupan yang dilakukan oleh Regi, membuat dari Favian harus mengalami adanya kematian dan 1 poin death pertama untuk dirinya. Wah, ini bakal cukup bahaya ya, karena 25 detik Favian gak akan ada di lane of down. Sementara EVOS Holy ini bisa untuk melakukan setup dengan Regi yang sudah tarik ulur karena Lordnya. Secara nggak langsung Albert juga udah mulai ngejar gap level yang tadi sempat ada antara kedua belah jungler ini. Diversion dipersiapkan dan menuju ke semak yang nggak diduga. Oke, dan ternyata Aaron Shiki akan menjadi target berikutnya. Video Rasak backupan yang dilakukan oleh Yeskiel, tapi ternyata gagal untuk bisa menyelamatkan Aaron Shiki sehingga kali ini total 3 pemain dari tim Liquid ID dibakar. Widih harus hilang menyisakan Aaron sendirian tanpa adanya pertukaran dan kesempatan emas untuk EVOS Holy. Mereka akan bisa langsung secure menuju ke arah Lord yang pertama. Dan itu benar-benar manis banget karena lagi-lagi ya pembagian fokus yang diberikan oleh EVOS Holy membuat Liquid ID terpecah nih. Gimana mereka mau coba untuk komit ke arah Lord dan bisa untuk nahan Albert mendapatkan Lord yang pertama. Kalau tiba-tiba ada diversion yang memang on point sekali dari DPZ ke lini belakang. Dan ini bakal cukup berbahaya untuk Liquid ID karena mereka under conditions. Meskipun lagi-lagi dengan membawa Parsha, main area high ground harusnya masih cukup aman sih untuk mereka. Harusnya ya masih cukup aman, tapi ini juga PR-nya dari DPZ. DPZ belum ke pick off sama sekali dan Favian bermain cukup jauh, mencoba untuk mencari pertukaran. Recall akan segera dilakukan, namun akan ada aksi pengejaran. Wah. Dari sosok dari Albert bermain di dalam 1 buah inner turret di arah bottom lane yang tidak membuat dari Favian pun bisa bertahan lebih lama sehingga dalam keadaan defensif kali ini tim Liquid ID hanya menyisakan 4 pemain saja. Oh, itu agak sedikit miss tadi Waduh. penggunaan Rhythm of Joy-nya, tapi waduh, FC-nya nutupin YTT. Tandain. Tandain nggak sih nih Mas Ade nih? Kenapa pakai baju putih juga nih? Kalau pindahin gak sih FC-nya Bang Mas Ade? FC-nya pindahin gak sih nutupin YTTA nih? Ada apa nih? FC ditaruh di pojok kanan atas. Tapi back to the game, ada Lord yang mendekat ke arah bagian base turret di bagian bawah. Dan seperti EVOS Holy bisa loh ini untuk mendorong 1 base turret dari Liquid ID dan mereka berhasil mendapatkan di Lord yang pertama. Abisnya serba salah sih, mau nutupin di mana ya? Dia pindah gak sih pojok kiri bawah gitu, Mas Ade? Biasanya sih pojok kiri bawah ya. Biasanya ya, ini nutupin nih YTTA kah? Baiklah. Tapi balik lagi untuk defensif yang bisa dilakukan sama tim Liquid ID. Walaupun ya secara high ground masih cukup aman lah ya, tapi masalahnya base turret di arah bottom lane pun sudah berhasil untuk dihancurkan juga. Magic Sentry telah diaktifkan dan ini akan semakin leluasa DPZ untuk bisa bermain.
Karena dia aman banget, dia nggak bakal ada serangan kejut dari belakang. Penguasaan mapnya, tapi Ivan, the way of the dragon ya, bakal coba untuk langsung mengunci keberadaan dari seorang Widhi yang memang Widhi harus hilang. Walaupun Favian menjadi pertukaran nyawa, double kill diamankan oleh Erlan dan bahkan triple kill. Membuat dari Erlan pun semakin leluasa lagi untuk bisa memberikan damage-nya sehingga kali tim Liquid ID mereka hanya menyisakan kembali dari 2 pemain mereka. Wow, dan itu bagus banget sih. Dari Regi terutama ketika dia membuka Unleash the Beast langsung ke lini belakang dari tim Liquid ID. Menutup Fighter Isaac yang diaktifkan oleh YSKL. Dan tadi udah bener-bener nggak ada jalan pulang untuk teman-teman dari Liquid ID yang terpick off di area Purple Buff. Kali ini mereka maju kembali dengan wave minion yang bergerak di bagian tengah dan juga bawah. Tapi sepertinya Fighter Isaac kembali diaktifkan dan memukul mundur semua member dari EVOS Holy. Pulang ya, Pulang. diversionnya dibawa pulang karena EVOS Holy mereka nggak bisa paksa. Mereka tahu mereka butuh Lord terlebih dahulu untuk bisa mendobrak kembali lini defensif dari tim Liquid ID. Dan sejauh ini kalau kita ngeliat dari Favian ya, dia udah ke pick off 3 kali dan ini menjadi sebuah hal yang cukup berat bagi sosok dari seorang Joy-nya juga. Dan kayak aku ngeliat dari tim Liquid ID mereka nggak nemuin momentum mereka loh. Kayak combo mungkin nanti ya dari Widhi dan juga YSKL nggak banyak kita lihat. Sebenarnya memang dari keadaannya cukup under. Iya, dan ini bakal cukup sulit ya. Karena untuk di Lord yang kedua, pasti setup dari EVOS Holy akan semakin siap lagi dengan flicker yang aktif juga dari Ivan. Lini belakang nggak bakal aman. Pasti YSKL yang kita kenal dengan player yang memiliki positioning yang sangat baik di depan hadapan dari Regi dan juga Ivan, ini nggak akan mudah untuk membuka Fighter Isaac bagi seorang Parsia dari YSKL. Dan Lordnya udah mulai ditarik ulur, tapi nggak hanya Lord aja, karena member-member EVOS Holy juga cari keuntungan lain nih. Objektif Purple yang sekarang coba untuk diambil terlebih dahulu untuk Erlan itu akan memudahkan mereka untuk bisa team fight 5v5-nya. Ini kayak agak sedikit overthinking sih, nggak kelihatan positioning dengan Red Wave Dragon. Kali ini Unstoppable didapatkan, mega kill pun dikantongi oleh Albert dan bahkan diversion menuju ke arah belakang menutup jalan pulang dari YSKL. Walaupun memang Iron Shiki mendapatkan nyawa dari Regi, double kill sempat didapatkan Aaron. Terkena 1 buah Evil Queller yang begitu menyakitkan dan akhirnya triple kill milik dari seorang Albert dan menyisakan Favian sendirian. Dan untuk kali ini EVOS Holy mereka nggak butuh Lord, mereka akan mengawal satu super wave minion yang ada di arah bottom lane. 1 melawan 3 dan sekarang mampukah Favian mempertahankan base yang dimiliki oleh tim Liquid ID? Untungnya masih ada wave minion yang muncul, tapi masalahnya dipaksakan oleh Erlan. Oke, Erlan fokus menuju ke arah base ya, tapi lihat Widhi juga sudah mulai hadir kembali. Avatar of Guardian dan ternyata tim Liquid ID mereka masih mencoba untuk melakukan ada defensif dan Widhi pun harus hilang. Tidak ada wave minion kembali sehingga EVOS Holy upaya mereka untuk bisa melakukan one straight push di arah bottom lane masih belum berhasil. Percobaan yang baik dari Liquid ID terutama ketika Favian dan juga Widhi mengorbankan nyawa mereka untuk menghindari base yang bisa didapatkan oleh Erlan yang udah benar-benar overpower banget dengan semua items yang selesai di build. Kali ini mereka langsung disengage dan memang tujuannya langsung ke arah Lord yang sudah enhance dan ini akan bisa didapatkan dengan tanpa ada gangguan dari Liquid ID. Dari item builds, memang untuk Iron CQ udah jadi full item, tapi masalahnya dia juga nggak mudah untuk bisa bertahan dari banyaknya member-member EVOS Holy yang bisa masuk di belakang, terutama Regi dan juga Ivan. Ini udah mulai masuk lagi, zaman Forset telah dibentangkan pula, hanya berfokus untuk ngancurin 1 buah base turret saja di area tengah. Karena EVOS Holy masih menunggu untuk hadirnya Lord yang akan berjalan sesaat lagi di detik ini, bottom lane yang akan dikawal penuh oleh mereka. Dan tim Liquid ID mereka hanya coba untuk bisa melakukan defensif terlebih dahulu nih. Karena ya nggak banyak yang bisa dilakukan, karena mau coba untuk cari momen harusnya. Karena Widhi ini punya area of effect yang cukup besar. Iya, masalahnya lagi-lagi dengan Loi dari DPZ sih. Dia bakal cari momen banget untuk diversion ke lini belakang dari Liquid ID. Dan itu yang gak akan membuat Liquid ID kesulitan untuk mempertahankan base mereka, terutama dengan 2 wave yang sekarang mendekat ke arah bagian tengah. Yap, Brother Strike di pop up untuk bisa melakukan defensif terlebih dahulu. Tapi lihat bagaimana kali ini Infernal Pulsate untuk menuju ke arah belakang. Godlike didapatkan oleh seorang Erlan dan double kill. Kali ini difokuskan menuju ke arah base karena menyisakan YSKL sendirian. Dan kemenangan untuk EVOS Holy. Wow, kemenangan yang sangat luar biasa, dominasi yang mereka perlihatkan. Lagi-lagi tim yang baru saya dibentuk yang sangat memukau berhasil merebut 1 poin dari sang juara MPL ID Season 14 Liquid ID. Dan ini tanda bahaya harusnya untuk seluruh tim lain karena mereka hadir dengan sangat matang di game pertama tadi. Dan juga ini game yang gak terlalu panjang ya sebenarnya, 16 menit.